Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Nah, Smart Viewers, kita masih sama Kak Patrick dari Fatkila ID nih. Nah, Kak Patrick boleh nggak sih ceritain ke Smart Viewers gimana sih pertama kali lo ngebentuk Fatkila ID nih? Karena kan lo sebagai founder Fatkila ID. Oke, pertama kali gue bentuk ini sebenarnya sih gue sama teman gue itu ada beberapa teman gue itu punya hobi yang sama, punya passion yang sama. Kita suka olahraga, kita suka bela diri, kita suka hidup sehat, dan akhirnya kita berpikiran untuk yuk kita bikin Fatkila yuk. Tujuannya sih awalnya mudah sih, kita hanya untuk mau sharing doang sih. Kita mau sharing, kita mau ngebantu tuh di luar sana teman-teman yang sering tuh yang pada datang nanya kita, gimana dong, gue pengen punya badan gini, gue pengen turunin berat badan. Awal mulanya gitu dong. Sampai akhirnya ya kita pikir kayaknya nih panggilan kita nih, kita mau bantu lebih banyak orang lagi nih gitu. Awalnya sih gitu ya. Oke, jadi mulai dari lebih ke banyak terus banyak ditanyain, terus kayaknya kenapa nggak keluarin gimana? Ngeluarin uang sekalian ngasilin duit juga di situ. Gitu. Iya. Gitu. Nah, terus akhirnya ini kan terbangun lah. Ya, akhirnya berdirilah Fatkila ini. Dan ternyata baru terbangun ini dari selama masa pandemi ya. Nah ini berarti dari bisa bilang udah masuk satu tahunan. Nah ini sekarang fokus dari Fatkila ini karena ini kan mau bisa dibilang baru setahun ini, bisa ya kalau di dunia bisnis mungkin masih bilang baru banget gitu lah ya. Nah ini fokus utama dari Fatkila sekarang ini apa nih? Dari udah masih membangun satu tahunan ini. Baik, fokus utama kita nih saat ini kita akan buat satu aplikasi. Oke. Kita ini aplikasi sebagai platform mediator untuk coach atau nutritionist atau pelatih olahraga dan user yang ingin menurunkan berat badan. Gitu. Antara dia bisa menurunkan berat badan, dia mau naikin berat badan atau maintain di berat badan itu gitu. Oke, itu fokus utama dari Fatkila sekarang gitu ya. Dari Fatkila sekarang, benar. Nah, untuk aplikasi ini kira-kira dalam waktu dekat akan launching kah atau bagaimana? Ya, kita rencananya di bulan Agustus udah mulai soft launching, dan mudah-mudahan sih di November kita bisa grand launching. Ya. Amin, berarti di tahun inilah ya, nanti di akhir tahun itu sudah ada akan mohon supportnya. Amin, tentunya doanya semuanya pasti mudah-mudahan tentunya akan berjalan lancar. Tapi berarti kalau berarti kan fokus orang-orang kayak bisa dibilang gimana ya? Kan tadi udah sempat dibilang kalau misalnya mau orang mau nanya-nanya sebenarnya lewat IG bisa, tapi ini bisa dibilang ya versi eksklusifnya nanti untuk Fatkila nanti akan fokusnya ke sana. Nah untuk sekarang ini berarti fokus Fatkila ini kegiatan bisnisnya berarti bentuknya lebih ke seperti apa ya? Jadi saat ini kita nih lagi bangun komunitas, kita lagi membagikan banyak, kita sharing info, kita sharing, kita masih banyak sharing ilmu-ilmu tentang apa yang nanti bakalan jadi bagian dari aplikasi kita gitu. Yang pada akhirnya saat aplikasi kita keluar, jadi paling enggak member kita ini udah pada siap, udah terbuild ya, udah gitu. Karena nanti di aplikasi ini sendiri tuh selain ada program untuk dengan coachnya berbayar, ada juga utility yang sifatnya gratis, yaitu kita punya kalori counter sendiri yang database-nya ada jutaan makanan. Terus kita punya workout, terus kita punya meal plan di situ, terus kita punya artikel-artikel yang dimana artikel ini benar-benar kita saring dari literatur yang baik. Dan tentunya karena di dalam Fatkila sendiri kita punya nutrisionis yang terdaftar bahkan di Kemenkes gitu. Jadi
kita pastiin artikel yang keluar dari Fat Gila nggak hoax. Oh, mantap. Oke. Terus Kak Patrick, untuk Fat Gila sendiri, apa sih yang ngebedain Fat Gila ID dengan program-program sejenis yang ada di dunia atau di Indonesia gitu deh? Baik, kalau kita ngomong perbedaan, mungkin kita ini dulu kali ya, kita ngomong persamaannya dulu kali ya. Yang pasti ini persamaan semua program, semua platformnya tuh satu. Kita mau bantu klien kita nih untuk dapat tubuh yang ideal gitu, versi mereka masing-masing gitu. Begitu juga dengan Fat Gila. Nah, mungkin bedanya gini kali ya. Fat Gila ini kita ini mengedepankan pendekatan secara psikologi dulu di awal kepada si klien. Karena menurut kita pribadi, semua metode diet itu nggak ada yang benar, yang terbaik gitu. Akan tergantung dari kondisi usernya itu sendiri gitu, kondisi kliennya itu sendiri gitu. Jadi pendekatan kita bakalan melakukan assessment secara medical, secara psikologinya dia, maksudnya metode diet apa nih yang cocok buat dia gitu. Jadi yang kita harap sih bisa metode diet ini bisa berhasil lah. Jadi itu sih. Yang mungkin itu yang jadi perbedaan kita deh. Oke. Nah, kalau ngomongin mengenai diet itu kan berarti nggak jauh-jauh dari makanan sehat juga gitu kan. Nah, ini ada banyak kan jargon-jargon orang-orang bilang kalau misalnya healthy food sucks. Nah, itu kan kayak makanan-makanan sehat ini sebenarnya nggak enak atau mungkin sebenarnya nggak baik juga, karena misalnya ada yang mungkin dijual-jual gitu juga bilangnya kalorinya berapa, padahal sebenarnya kalorinya mungkin bisa lebih tinggi karena rasanya lebih enak. Jadi orang mungkin udah mindsetnya udah kayak wah sebenarnya ini makanan-makanannya kok ini kalori segini tapi enak nih, bener nggak sih gitu. Jadi malah ada yang nggak percaya dengan makanan-makanan sehat. Dari pandangan dari Kak Patrick sendiri terhadap isu-isu yang kayak gitu gimana? Baik, kalau masalah itu masalah yang tadi mengenai apa, kok makanan ini enak tapi kok dibilangnya kalorinya kecil. Kalau gue lihat kan itu berarti dari kurangnya informasi dia aja gitu, kurangnya ilmunya dia. Maksudnya kalau dia ngerti benar-benar ngerti tentang kalori, kemungkinan kan dia bisa tahu nih. Dia bisa tahu. Untuk info kalori sendiri kan udah gampang banget gitu. Di Google kita udah bisa nyari apa. Udah mudah sekali. Kalau masih bingung, masih ini boleh kok. Yang paling gampang tuh tinggal DM kita. Nanti langsung. Terus kalau masalah healthy food sucks, mungkin dia harus ikut gue makan, bro. Oh. Tapi Kak Patrick sendiri sekarang makannya tuh healthy atau hitung kalori aja? Kalau saya sih bisa dibilang saya fleksibel ya, tetap saya jaga health. Jadi health itu saya tetap jaga nutrisi saya, makronutrisi saya lengkap, terus mikronutrisi pun terjaga gitu. Jadi ya itu masuk dalam kategori healthy kali ya. Tapi balik lagi gitu, kalau kita ngomong healthy, ini kan pandangan orang tuh selalu dibaginya tuh kayak ini good food, ini bad food gitu. Saya agak kurang setuju gitu kalau dengan gitu. Karena semua makanan pada dasarnya selama kita bisa makan harusnya itu baik gitu. Mungkin nutrisinya aja yang agak kurang dibanding makanan yang lain. Iya. Jadi saya pribadi masih makan. Saya lebih fleksibel lah. Saya masih bisa makan itu. Berapa slice? Tapi ya itu ya. Mungkin seminggu 1-2 slice gitu. Oke. Iya. Waduh. Tapi gini lah, kalau selama kita udah ngerti hitung kalori sebenarnya, mau makan dalam seminggu, mau makan lebih dari itu pun harusnya bisa ya. Setiap hari 2-3 slice juga harusnya bisa. Jadi tinggal kita yang ngatur kalori masuknya kita gitu dalam seminggu itu kan. Nah, ini tapi balik lagi nutrisinya gitu. Makanya itu dia sebenarnya
buat teman-teman yang misalnya pengen mengatur itu nanti tinggal ditunggu aja itu nanti di aplikasinya semuanya buat hitung kalori tadi kan dibilang udah ada, sama nanti buat yang kekurangan informasi kalau misalnya masih ragu dan takut informasi-informasi yang kayak ini benar atau nggak benar bisa langsung cek di IG-nya, sama nanti tentunya di aplikasinya di situ juga nanti ada artikel-artikel tadi yang sudah disebutkan seperti dari Kak Patrick. Nah, ini ngomongin mengenai ini ada pertanyaan titipan nih. Ini gue juga nggak ngerti ya artinya apa. Di sini ada dibilang itu ada TDEE. Nah itu apa tuh Kak Patrick? Itu apa ya? Baik, oke, TDEE, baik, oke. Sebenarnya kepanjangan TDEE itu sendiri sih total daily energy expenditure gitu. Oke, tapi bahasa simpelnya nih ya buat kalian di sana itu adalah total kalori harian kita gitu. Total seluruh kalori keluar dari tubuh kita dalam satu hari itu gitu. Iya. Jadi segala macam aktivitas kita, segala macam jadi di dalam TDE itu sebenarnya seluruh total kegiatan kita sehari-hari, aktivitas fisik, ada fungsional dari tubuh kita gitu, ada bernapas segala macam, itu semua dalam TDE. Ya. Semua TDE. Untuk di Fatkila sendiri tuh nanti ada dibantu nggak untuk kayak perhitungannya sama kayak mungkin TDE ini berarti nanti berhubungannya dengan apa nih? Biar untuk ngomongin mengenai diet. Nah, jadi TDE ini berhubungan dengan supaya kita bisa tahu nih perhitungan kalori harian kita nih gitu. Jadi kalau kita mau maintain berat badan kita di berat sekarang ya, kita akan makan di TDE kita. Kalau kita mau tuh defisit, kita makan di bawah TDE kita. TDE-nya. Iya, kalau mau naikin berat badan, tinggal makan di atas TDE kita. Iya. Nah, untuk tahu angka TDE kita itu ya ada rumusnya. Tapi untuk paling mudah di Fatkila, nanti di IG Fatkila itu kita tuh ada tools di situ. Ada tools yang kita bisa masukin data kita, terus tinggal kita masukin, udah TDE kita keluar tuh, kita bisa tahu nih kalau defisit kalori di angka berapa, kalau kita mau naikin berat badan di angka berapa, ada semua lengkap banget. Mantap, luar biasa, itu dia lengkap banget ya. Nah, ini banyak banget mungkin istilah-istilah kayak contohnya ada BMR lagi. Nah, ada TDE, ada BMR. Ini gue bingung nih juga ini apa ya? Singkatan ini mungkin yang bisa nanti perlu gue tahu. Nah, makanya tapi ada yang mau lewat dulu dari yang satu ini. Buat KPT nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi. Pokoknya buat Smart Fresh yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.